Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Saya dari program studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 24307111004. Saya di sini akan membahas tentang administrasi pembangunan, mulai dari pengertian dan perbedaannya dengan administrasi publik biasa, teori pembangunan yang relevan, hingga penerapan nyata dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia. Baik, pertanyaan yang pertama adalah pengertian administrasi pembangunan dan perbedaannya dengan administrasi biasa. Menurut Siagian tahun 1983, administrasi pembangunan adalah sebuah proses pengendalian usaha manusia dan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Sementara menurut Gan 1969, administrasi pembangunan adalah cabang dari administrasi publik yang menitik beratkan pada peningkatan kapasitas pemerintah untuk melaksanakan perubahan sosial, ekonomi, dan politik menuju kemajuan. Perbedaannya dengan administrasi publik biasanya terletak pada tujuan dan orientasinya. Administrasi publik lebih berfokus kepada pengelolaan rutin pemerintahan, seperti pelayanan publik dan birokrasi sehari-hari. Sedangkan administrasi pembangunan berorientasi pada perubahan sosial dan kemajuan ekonomi masyarakat. Artinya bersifat dinamis, progresif, dan visioner. Contohnya dalam konteks Indonesia, program pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, Trans Jawa, atau program Indonesia Pintar merupakan implementasi nyata dari administrasi pembangunan. Pemerintah tidak hanya mengelola layanan publik, akan tetapi juga menciptakan perubahan besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Prinsip penting dalam administrasi pembangunan antara lain efisiensi dan efektivitas pembangunan sumber daya, lalu partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan, serta adanya koordinasi lintas sektor agar tujuan pembangunan nasional bisa tercapai. Baik, saya lanjut ke pertanyaan nomor 2, yaitu tentang teori pembangunan. Di sini saya memilih teori modernisasi karena saya kira teori ini sangat berpengaruh dalam praktik pembangunan di Indonesia. Menurut Rostow 1960, pembangunan adalah proses bertahap yang mengubah masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Dengan tahapan mulai dari masyarakat tradisional, transisi, lepas landas, menuju kedewasaan, hingga konsumsi massal. Pokok pikiran teori modernisasi adalah bahwa pembangunan bisa dicapai melalui industrialisasi, pendidikan dan teknologi, serta perubahan nilai perilaku masyarakat menuju rasionalitas dan produktivitas. Jika kita kaitkan dengan konteks Indonesia, teori ini terlihat pada berbagai kebijakan nasional seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045. Contohnya, pemerintahan mendorong transformasi digital dan ekonomi kreatif sebagai upaya menuju masyarakat modern yang berbasis inovasi dan teknologi. Namun, teori ini juga tentunya memiliki tantangan, seperti resiko ketimpangan pembangunan antar daerah maju dan tertinggal. Karena itu, modernisasi di Indonesia harus disertai dengan prinsip inklusif agar semua daerah dapat tumbuh bersama tanpa adanya ketimpangan. Baik, saya lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan dua konsep kunci dalam keberhasilan administrasi pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan pembangunan dengan potensi dan kebutuhan lokal. Misalnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan program Jabar Digital Service mampu mengembangkan layanan publik dan pembangunan berbasis data sesuai kebutuhan masyarakat daerahnya. Namun tentunya desentralisasi juga memerlukan akuntabilitas dan kapasitas birokrasi yang baik agar kemudian tidak menimbulkan ketimpangan antar wilayah.
Dengan kata lain, administrasi pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga tentunya ada juga inovasi daerah. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 4, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan arah dan kebijakan makro pembangunan, sementara pemerintah daerah menjadi pelaksana utama di lapangan. Hubungan yang baik antara pusat dan daerah menciptakan sinergi pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, dalam program dana desa, pemerintah pusat memberikan anggaran langsung kepada desa. Namun, pelaksanaan dan pengelolaannya dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat desa. Kebijakan ini menjadi bukti nyata sinergi antara pusat dan daerah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah. Namun, tentunya tantangan yang muncul seringkali berupa tumpang tindih kewenangan atau keterlambatan birokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi, koordinasi, dan sistem evaluasi yang transparan agar pembangunan berjalan optimal. Lanjut ke pertanyaan nomor 5, yaitu refleksi pribadi dan penutup. Tentunya sebagai mahasiswa administrasi publik, saya melihat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, akan tetapi juga oleh integritas dan kapasitas aparatur yang menjalankannya. Selain itu, partisipasi masyarakat juga sangat penting agar pembangunan tidak hanya dari atas, akan tetapi juga ada dari bawah. Dalam pandangan saya, administrasi pembangunan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti birokrasi yang lambat, korupsi, serta kesenjangan antar wilayah. Namun, dengan semangat reformasi birokrasi, digitalisasi, pemerintahan, dan peningkatan transparansi, saya sangat optimis bahwa Indonesia bisa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil. Sebagai penutup, administrasi pembangunan adalah cermin dari kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama menuju kemajuan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.